Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rainul Tasari dengan NIM 065 akan menjelaskan mengenai perusahaan prudensial. Daftar isi yaitu berisikan biodata asesi, latar belakang, batasan kajian, struktur organisasi, identifikasi risiko, faktor positif, risiko inherent, mitigasi risiko, risiko residual, profil risiko inherent, profil risiko residual, risk epithet report, dan yang terakhir berisi kesimpulan. Biodata asesi. Raihan Yuliata Sari, riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Metro tahun 2007 hingga 2013, SMP Negeri 1 Metro tahun 2013 hingga 2016, SMA Negeri 3 Metro 2016 hingga 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019 hingga sekarang. Jabatan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Latar belakang. PT Prudential Life Assurance Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset. Dengan berfokus di Asia dan Afrika, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link pertamanya pada tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan unit usaha syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Hingga 31 Desember 2021, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam, serta 361 kantor pemasaran mandiri atau KPM di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2021, Prudential Indonesia melayani 2,5 juta tetanggung yang didukung oleh lebih dari 172.000 tenaga pemasar berlisensi. Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Latar belakang. Visi menjadi perusahaan jasa keuangan retail terbaik di Indonesia melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi, serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan. Misi yaitu yang pertama, semangat untuk selalu menjadi yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula. Yang kedua, organisasi yang memberikan kesempatan belajar, memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan pengembangan pribadi melalui berbagai training. Yang ketiga, bekerja sebagai suatu keluarga. Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar, memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian. Yang keempat, integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas, dan memberikan pendapatan penghasilan yang baik ke setiap orang tanpa diskriminasi. Batasan kajian. Kajian risiko fokus pada kegiatan-kegiatan departemen perusahaan yang merupakan bagian dari target capaian perusahaan. Struktur organisasi. Presiden Direktur membawahi Direktur Pemasaran dan Komunikasi Korporat, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, Direktur Penelitian dan Pengembangan, Direktur Pengembangan Keagenan, kemudian Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan, Kepala Departemen Distribusi Kemitraan, Kepala Departemen Aktuaria, Pengawas Keuangan, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, Spesialis Manajemen Risiko, dan kemudian Kepala Departemen Teknologi Informasi.
Indikator risiko. Yang pertama, kejadian risiko, kesulitan mendapatkan nasabah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat kegagalan pencapaian target pendapatan perusahaan. Akar penyebab, persaingan dengan perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat untuk memiliki asuransi. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat memiliki asuransi. Indikator risikonya yaitu terjadi kerugian yang diakibatkan dari berkurangnya jumlah harian nasabah baru yang membeli produk asuransi sehingga tidak mencapai target perusahaan. Yang kedua, kejadian risiko tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Akar penyebab, perusahaan tidak memiliki tujuan yang jelas apa yang akan diraih dalam jangka waktu yang ditentukan. Indikator risikonya, stagnasi kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Akar penyebab yang pertama, karyawan kurang teliti atau kurang kompeten karena masih baru. Yang kedua, mengalami beban kerja workload yang terlalu tinggi. Ketidakseimbangan indikator risikonya, ketidakseimbangan operasional perusahaan. Indikator risiko. Yang keempat, kejadian risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Akar penyebab ketidakcukupan proses seleksi risiko, underwriting, penetapan premi, pricing, penggunaan reasuransi dan atau penanganan klaim. Indikator risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Yang kelima, kejadian risiko, kewajiban pihak lain kepada perusahaan, akar penyebab, terkonsentrasinya penempatan investasi, risiko konsentrasi investasi, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, counterparty credit risk, risiko kredit akibat kegagalan settlement, settlement risk, dan risiko kredit akibat country risk. Indikator risikonya, perusahaan mengalami risiko kredit. Risiko inherent. Kejadian risiko yang pertama, kesulitan mendapatkan nasabah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat kegagalan pencapaian target pendapatan perusahaan. Probabilitas 4 besar, dampak 4 berat, skor 16, tingkat risiko extreme high. Yang kedua, kejadian risiko tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Probabilitas 4 besar, dampak 3 sedang, skor 12, tingkat risiko high risk. Yang ketiga, kejadian risiko, ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Probabilitasnya 3 sedang, dampaknya 4 berat, skor 12, tingkat risiko high risk. Risiko inherent. Yang keempat, kejadian risiko, kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta, probabilitas 3 sedang, dampak 4 berat, skor 12, tingkat risiko high risk. Yang kelima, kejadian risiko, kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam risiko kredit, probabilitas 4 besar, dampak 2 ringan, skor 8, tingkat risiko high risk. Mitigasi risiko. Yang pertama, kejadian risiko, kesulitan mendapatkan nasabah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat kegagalan pencapaian target pendapatan perusahaan. Risk owner-nya, root, rencana tindakan mitigasinya. Yang pertama, melakukan campaign atau edukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki asuransi di usia muda, baik melalui sosial media maupun secara langsung. Yang kedua, mengusulkan program campaign di sosial media, promosi hadiah, emas, cashback, dan lain-lain. Yang ketiga, mengusulkan ketentuan atau program reward, insentif bagi karyawan Departemen Keuangan. Yang kedua, kejadian risiko tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Risk owner-nya EV, rencana tindakan mitigasinya yaitu yang pertama, perusahaan harus menyusun strategi dengan maksimal dan tujuan yang jelas. Kedua, menjalankan proses strategi sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Yang ketiga, melakukan evaluasi apa saja yang perlu dibenarkan, review situasi, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mitigasi risiko. Yang ketiga, kejadian risiko, ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risk owner-nya Indri Jati. Rencana tindakan mitigasinya yang pertama, membuat rancangan operasional sebelum melakukan tindakan untuk meminimalisir kerugian. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab melalui pelatihan sehingga cukup banyak karyawan yang memiliki kompetensi dimaksud. Yang ketiga, membangun relasi eksternal dengan baik. Yang keempat, coaching rutin oleh departemen head. Yang keempat, kejadian risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta, risk owner-nya Kai. Rencana tindakan mitigasinya yang pertama, perusahaan lebih teliti dalam menentukan ketentuan premi, penanganan klaim, dan reasuransi. Yang kedua, perusahaan ketat dalam memperhatikan seleksi risiko. Yang ketiga, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban. Yang kelima, kejadian risiko, kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan termasuk dalam risiko kredit. Risk owner-nya yaitu perdana, rencana tindakan mitigasi yaitu yang pertama, perusahaan membuat kesepakatan yang jelas dengan tertera pada perjanjian sebelum membuat keputusan dengan pihak lain. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang akurat untuk menghindari terjadinya penipuan. Yang ketiga, menghindari melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki riwayat buruk. Risiko residual. Kejadian risiko yang pertama, kesulitan mendapatkan nasabah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat kegagalan pencapaian target pendapatan perusahaan. Probabilitas 1 sangat kecil, dampak 3 sedang, skor 3, tingkat risiko low risk. Yang kedua, tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Probabilitas 1 sangat kecil, dampak 2 ringan, skor 2, tingkat risiko low risk. Yang ketiga, kejadian risiko, ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Probabilitas 2 kecil, dampak 1 ringan sekali, skor 2, tingkat risiko low risk. Risiko residual. Yang keempat, kejadian risiko, kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta, probabilitas 3 sedang, dampak 2 ringan, skor 6, tingkat risiko medium risk. Yang kelima, kejadian risiko, kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam risiko kredit, probabilitas 1 sangat kecil, dampak 3 sedang, skor 3, tingkat risiko low risk. Dapat kita lihat di slide ini, profil risiko inherennya. Mulai dari probabilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya, hingga dampak pada reputasi reaksi publik kualitatif, yaitu dari dampak yang ringan sekali, hampir tidak ada reaksi yang berarti dari stakeholders atau masyarakat, telepon dari divisi di kantor pusat, tidak ada pembahasan di media manapun hingga yang sangat berat, masyarakat atau tokoh masyarakat memberikan kritik tajam, direktur utama memanggil atau menegur secara tertulis, regulator menegur keras atau menjatuhkan sanksi, masuk berita atau media penting nasional. Yang kedua, dampak pada kesehatan dan keselamatan kualitatif, mulai dari dampak yang ringan sekali, yaitu tidak berdampak pada keselamatan dan kesehatan, hingga yang sangat berat, yaitu kematian pada pejabat perusahaan, karyawan, nasabah, dan atau masyarakat. Yang ketiga, dampak pada sasaran strategis organisasi, yang ringan sekali, dampak yang ringan sekali, yaitu hanya berdampak sangat kecil pada tercapainya sasaran, target kinerja masih mampu dicapai. Hingga yang sangat berat, tidak tercapainya sasaran, dan kegagalan mencapai kinerja. Berikutnya, dampak pada sumber daya manusia, reaksi pekerja, yaitu mulai dari dampak yang ringan sekali, reaksi individual karyawan yang terkait dengan permasalahan, hingga yang sangat berat, karyawan mogok kerja. Berikut profil risiko residualnya, bisa kita lihat di sini, probabilitasnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan dampak-dampaknya bisa kita lihat mulai dari yang ringan sekali hingga yang sangat berat.
Berikut yang selanjutnya untuk risk appetite. Untuk yang inherent risk rating, risk ID 1, extreme high. Yang kedua, high risk. Ketiga, high risk. Keempat, high risk. Yang kelima, high risk. Untuk yang residual risk ratingnya, risk ID 1, low risk. 2, low risk. 3, low risk. 4, medium risk. 5, low risk. Risk appetite untuk yang risk ID 1, low risk, 2 low risk, 3 low risk, 4 low risk, yang kelima low risk. Risk Appetite Report. Kejadian resiko, kesulitan mendapatkan nasabah sehingga perusahaan mengalami kerugian akibat kegagalan pencapaian target pendapatan perusahaan. Kode risiko 1, status risiko inherent extreme high, status risiko residual low risk, target risiko low risk, kejadian risiko tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha perusahaan. Kode risiko 2, status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, target risiko low risk. Risk Appetite Report. Kejadian risiko, ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Kode risiko 3, status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, target risiko low risk. Kejadian risiko, kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Kode risiko 4, status risiko inherent high risk, status risiko residual medium risk, target risiko low risk. Kejadian risiko kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan termasuk dalam risiko kredit. Kode risiko 5, status risiko inherent high risk, status risiko residual low risk, target risiko low risk. Yang selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, risiko inherent pada aktivitas operasional PT Prudensial harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Yang kedua, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisa dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko atau risk treatment. Yang ketiga, setelah dilakukan risiko mitigasi terhadap risiko inherent, diharapkan dapat menekan seminimal mungkin risiko residual. Yang keempat, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.